Pak, Pak Regan butuh apa? Regan mendengkus pelan. Gadis itu selalu gugup. Aku butuh bantuanmu, Giana. Biasanya dipanggil apa? Gia, Pak. Ada yang panggil Gi, jawab Giana cepat, yang tidak berani menatap Regan. Ada rasa sungkan sekaligus tidak percaya diri. Cara menatap Regan seolah-olah merendahkan. Mungkin karena kaos dan celana panjang yang dia kenakan mulai memudar warnanya. Ikuti aku. Regan berjalan ke kamar utama. Giana yang mengikuti dari belakang melangkah cepat. Langkahnya langsung terhenti karena melihat Regan melepaskan kaos. Giana menunduk dalam, sempat melihat dada yang bidang. Ada luka di pundak belakang, harus diganti perban. Cuci tanganmu terlebih dahulu. Nanti aku ajari langkah mengganti perban, ucap Regan, duduk di sisi tempat tidur. Baik, Pak. Giana mencuci tangan di wastafel dapur, lalu bergegas kembali ke kamar. Regan memiringkan tubuhnya. Duduklah di belakangku. Giana menurut saja. Dia mengikuti instruksi Regan, dari cara membuka perban terlebih dahulu. Giana melihat luka memanjang sekitar 9 cm. 10 menit kemudian Giana selesai dengan tugas pertamanya. Dia langsung berdiri di sisi tempat tidur. Sedari tadi dia menahan napas, karena terganggu oleh pundak dan punggung Regan. Apa kamu tidak punya baju yang lebih layak? Regan bertanya agak sinis. Di dekat Giana, Regan menghidu wangi bedak bayi yang lembut. Lelaki itu mengenakan kembali kaosnya. Saya orang susah, Pak. Bagi orang seperti kami, yang terpenting urusan makan terlebih dahulu. Ada rasa nyeri saat Giana menjelaskan kondisinya. Regan menghilang di balik ruangan khusus yang menyimpan pakaian. Keluar lagi membawa kemeja hijau tua. Tolong pasangkan kancing kemejanya. Jarum dan benang di kotak putih, di laci lemari, perintah Regan. Kancing yang baru ada di sisi dalam kemeja. Giana menerima kemeja tersebut. Berjalan ke arah lemari bufet yang tingginya sepinggang orang dewasa. Paling atas, Regan memberitahu. Tangan kanan Giana menarik laci. Perempuan muda itu melihat pakaian dalam wanita yang tertata rapi. Mungkin milik mendiang istrinya Regan yang belum sempat dibuang atau memang sengaja disimpan. Maaf, Pak. Tidak ada. Oh, ya. Suara Regan terdengar meragukan. Paling bawah. Giana membungkukkan badannya, menarik laci lemari. Mengambil kotak putih dengan motif pita. Lantas berjalan ke arah pintu. Gia. Iya, Pak. Giana cepat-cepat berbalik. Besok pagi, buatkan susu dan omelet saja. Giana mengangguk. Bukannya langsung beranjak, Giana malah tersedot dalam tatapan Regan. Biji mata coklat muda itu terlihat dingin dan sedih. Perpaduan yang aneh. Ada apa? Tegur Regan. Oh, tidak ada apa-apa, Pak. Giana bergegas keluar kamar. Lelaki yang bernama lengkap Regan Alaska Mahawira itu memang sangat memesona. Pasti banyak perempuan yang berebut ingin menjadi kekasih atau istri. Giana pun tidak menampik bahwa dirinya terpesona, namun dia sadar diri, bukan perempuan dari kalangan atas. Tangan kanannya menelusuri kemeja yang halus dan mahal. Saat sedang menjahit, ponselnya berdering. Halo, Mbak. Kamu sengaja menghindar ya? Supaya besok nggak ngasih uang. Di mana alamat rumah bosmu? Aku kerja, Mbak. Bukan menghindar. Lagi pula, utang suamimu bukan urusanku. Giana mematikan sambungan. Rahangnya mengeras. Giana melanjutkan menjahit, membiarkan Maena menelepon terus-menerus. Pesan-pesan mulai terkirim. Tanpa sadar, Giana mendekatkan kemeja ke hidung. Menghidu aroma pelembut pakaian dan parfum yang masih tertinggal. Ya, Tuhan. Giana buru-buru keluar dari kamarnya. Melihat Regan yang berjongkok di depan pintu. Regan berdiri, lalu memutar tubuhnya yang jangkung. Ganti sepatumu. Iya, Pak. Besok gajian, saya akan beli sepatu baru. Ini kemejanya ditaruh di mana, Pak? Di lemari, Gia. Giana berjalan masuk ke kamar Regan.
Lemari yang dimaksud berada di ruangan khusus penyimpanan. Giana melongo takjub dengan kemeja-kemeja yang diatur sesuai warna. Begitu juga dengan celana panjang kain. Jam tangan, sabuk, dasi juga tertata rapi. Ada sekitar 20-an sepatu di rak paling ujung. Ada beberapa pakaian wanita di lemari sebelah kanan. Orang kaya, gumam Giana. Gia, pakaian-pakaian wanita tolong dibuang saja, perintah Regan kala Giana keluar kamar. Baik, Pak. Kamu boleh istirahat. Regan duduk di sofa panjang, menyalakan televisi. Malam itu, Giana memulai kehidupan yang tidak bisa ditebak. Yang akan membawanya ke dalam perjalanan yang berliku-liku. Gi, tumben tadi pagi kamu terlambat. Tanya dari yang berjalan bersisian dengan Giana. Giana tidak mungkin menjawab karena harus menyiapkan sarapan dan pakaian yang akan dikenakan Regan. Ditambah, jarak apartemen ke tempat kerja lebih jauh. Aku bangun kesiangan, jawab Giana lirih. Nanti kena teguran atau surat peringatan dari atasan, Gi. Bisa dipecat kamu. Dari membuat khawatir Giana. Sorry, aku nggak bisa ikut makan-makan bareng, ucap Giana. Setiap gajian, teman-temannya akan menghabiskan waktu bersama. Hanya sekadar nongkrong di tempat makan, melepas kepenatan. Loh, kenapa? Bobby mengernyitkan dahi. Aku harus segera pulang. Maaf ya, mungkin lain waktu. Sampai jumpa besok, kata Giana, setengah berlari menuju pintu keluar. Giana harus pulang ke apartemen sebelum Regan. Dia mendapatkan informasi dari Jenna, Regan ingin menu makan malam ayam asam manis dan cah sawi tahu. Untuk mengetahui resep-resep, Giana akhirnya masuk ke komunitas memasak. Dia juga mencari di YouTube. Giana. Di gang sempit yang sepi, dua orang memepet tubuh Giana. Mana uangnya, Gia? Maena merebut tas Giana. Mbak. Giana mencoba merebut tasnya kembali. Tetapi tas itu dibawa lari menjauh oleh Johan. BTW, aku tahu sandi dan PIN M-bankingmu, ucap Maena, yang menahan tubuh Giana. Mbak, aku mohon jangan diambil semua. Giana mengibah. Makanya jangan menghindar. 2 menit kemudian Johan melempar tas Giana. Ayo, udah aku sedot semua. Maena melepas lengan Giana, berlari menyusul suaminya dengan wajah semringah. Giana meraih tas, dia mencari ponselnya. Mengecek saldo yang tersisa. Hanya Rp200.000. Tega kamu, Mbak, rutuk Giana, yang menyesali lewat gang karena ingin ke toko sepatu terlebih dahulu. Maena tahu password dan PIN kemungkinan dari Wening. Karena waktu Wening akan melunasi utang, Giana yang sedang sibuk mencuci baju menyuruh ibunya transfer sendiri. Sepatu dan sekotak donat hanya tinggal mimpi. Bagaimana bisa melewati 1 bulan dengan uang Rp200.000? Giana melangkah gontai. Hanya bisa melewati toko sepatu. Dan, terus berjalan menuju halte bus. Giana ingin ke rumah mencari Maena. Namun, tidak ingin kena marah bosnya. Giana Larasati, ucap Regan, yang memegang salinan riwayat hidup Giana. Lelaki berusia 30 tahun itu memandangi foto Giana yang tersenyum. Kenapa ingin mengetahui Giana, Pak? Tanya Jenna. Hanya ingin tahu saja, Jen, sahut Regan, lantas keluar ruangan. Regan mengemudikan mobil menuju apartemennya. Hari sudah malam pukul 7 saat dia memarkir mobil di tempat parkir. Lelaki berkemeja biru muda dan celana panjang hitam itu tiba di unit apartemennya 5 menit kemudian. Dia mendengkus karena masih melihat sepatu kumal Giana di rak sepatu paling bawah. Selamat malam, Pak, sapa Giana yang memakai celemek. Malam, sahut Regan, dingin. Pak, apakah saya boleh keluar sebentar? Kemana dan apa alasannya? Ke rumah, Pak. Mencari kakak saya, karena telah merampok uang gajian saya, jelas Giana. Regan tertawa sinis. Tidak mempercayai ucapan Giana. Aku mengizinkanmu. Terima kasih, Pak. Tidak menyahut dan tidak peduli,
Regan masuk ke dalam kamar. Dia keluar setelah mandi dan mengenakan pakaian. Untuk mengganti perban akibat tidak sengaja dilukai oleh anak temannya yang membawa pisau, harus menunggu Gianna pulang. Regan membuka tudung saji. Melihat menu sesuai permintaannya, lelaki itu makan seorang diri. Regan menyukai masakan Gianna yang pas dan sesuai seleranya yang tidak suka asin. Di tengah santap malam, Regan menerima telepon dari ibunya yang bernama Rita. "Maaf, aku nggak mau dijodohkan. Regan, dia dokter dan nggak kalah cantik dari Sarah. Ma, daripada kamu membayar perempuan untuk teman tidur," sindir Rita. "Aku tutup dulu." "Regan." Suara pekikan Rita sempat terdengar. Menikah dan berkomitmen hal yang mustahil bagi Regan. Dia hanya mencintai istrinya yang meninggal dunia dalam kondisi hamil. Sarah mengalami kecelakaan mobil. Mendadak Regan tidak nafsu makan, dia melangkah ke balkon. Menyendiri di sana dan merokok. Pukul 10 malam, Regan mendengar suara pintu terbuka dan langkah kaki. Dia beranjak dari kursi, dari balik pintu kaca balkon melihat Gianna yang berjalan tertunduk. Saat Gianna mendongak, Regan melihat pipi perempuan itu lebam. Mata memerah seperti abis menangis. "Ya, Tuhan, aku telah membawa masuk perempuan yang penuh masalah," lirih Regan. "Bu, di mana Mbak Mae?" tanya Gianna begitu masuk ke dalam rumah. Wening yang sedang melipat baju-baju tampak terkejut. Tidak segera menjawab pertanyaan Gianna. "Di mana dia?" ulang Gianna tidak sabaran. "Ibu nggak tahu, Gi. Mae keluar rumah sedari sore, mungkin sebentar lagi pulang." "Ada apa?" Wening mengernyitkan dahi. Gianna mengacak rambutnya frustasi. Dia terduduk di kursi kayu, menjelaskan apa yang dilakukan Maena dan Johan. "Apa ibu yang memberitahu kata sandi dan pin bankingku?" selidik Gianna. "Tadi pagi, Mae bilang kamu lupa, jadi ibu kasih tahu." Wening menjawab jujur. "Oh." Gianna bersandar di punggung kursi, kepalanya menengadah. Melihat langit-langit rumah yang penuh bercak-bercak coklat, karena beberapa kali mengalami genteng bocor. Ibunya mungkin tidak paham jika lupa password bisa diatur ulang kembali. Dan, Gianna menjelaskan hal itu pada Wening. "Maaf, Gi. Ibu nggak ngerti." Sesal Wening. "Aku juga punya utang, Bu. Aku membayarnya dengan tenaga," ucap Gianna, mengusap air mata di pipi dengan kasar. "Aku butuh beli sepatu dan baju. Uang ibu juga diambil Maena. Ibu nggak punya modal buat jualan besok," ungkap Wening. Gianna menatap sebal ibunya. "Usir saja, Bu. Mbak Mae dan suaminya harus ditegasin. Ibu harus tega." Lalu, dia berdiri, mengambil tumpukan lipatan baju. "Ibu juga mau diperbudak. Baju-baju Johan dan Mbak Mae bukan tanggung jawab ibu." "Gia," Wening memekik tertahan saat Gianna mengobrak-abrik baju yang sudah dilipat. "Gianna, apa-apaan kamu?" Maena yang baru pulang, berang melihat ulah Gianna yang membuang baju ke lantai. "Mana uangku, Mbak?" Gianna mencengkeram erat kedua lengan Maena. "Kembalikan." Maena mendorong tubuh Gianna penuh tenaga, sehingga Gianna terjatuh. Pipi Gianna sempat menubruk ujung meja yang runcing. Gianna meringis kesakitan, tangan kanannya memegang pipi yang sedikit mengeluarkan darah. Saat Wening ingin membantunya berdiri, Gianna menolak mentah-mentah. "Aku bisa berdiri sendiri, Bu." Gianna menyingkirkan tangan Wening. "Aku akan mengembalikan uangmu, Gi. Aku akan mencicilnya setiap bulan." "Nggak perlu berlebihan," cerocos Maena. Gianna agak pening ketika berdiri. Dia harus berpegangan pada pinggiran meja makan. "Cicil." Gianna tertawa terbahak-bahak. "Nggak perlu umbar janji, Mbak. Upahmu habis cuma untuk judi dan mabuk-mabukan suamimu. Aku ikhlas. Tapi kembalikan uang ibu. Beliau butuh untuk modal usaha. Kamu dan suamimu hanya parasit nggak tahu diri." Gianna melangkah keluar rumah. Dia tahu percuma meminta uangnya kembali.
Uang itu pasti sudah habis. Menggunakan ojek online, Giana kembali ke apartemen. Sepanjang perjalanan, perempuan itu menggigil kedinginan karena tidak mengenakan jaket. Air mata saja merembes, meratapi nasibnya yang buruk. Sampai di unit apartemen Regan, Giana membuka pintu. Menaruh sepatu di rak paling bawah. Dia agak terperanjat kaget melihat Regan di balkon, menatap tajam bagai serigala yang melihat mangsa. "Malam, Pak. Apa Pak Regan sudah selesai makan?" Giana melihat ke arah meja makan. Regan tidak menjawab, lelaki itu makin mendekat. "Pipimu terluka." Tadi terjatuh, Pak." Giana menunduk, tidak berani menatap Regan. Entah mengapa dadanya bergemuruh aneh. Tangan kiri Regan mengangkat dagu Giana. Matanya memicing. Lantas, menyuruh Giana duduk di sofa. Tentu saja Giana menurut, bagai bocah kecil yang tidak bisa protes. Duduk di sofa panjang. Regan duduk di hadapannya. Saya bisa mengobati sendiri, Pak," ucap Giana gugup, karena wajah Regan yang cukup dekat. "Diam," perintah Regan, mulai mengobati luka kecil di pipi Giana. Giana menahan napas, matanya terpejam, kedua telapak tangan mencengkeram celana. Bukan hanya rasa perih yang dia rasakan, tetapi rasa berdebar tak keruan. "Buka matamu. Apa aku ini hantu yang wajahnya sangat mengerikan?" Regan sengaja tidak menjauh. Dia menyukai Giana yang selalu gugup. Giana perlahan membuka kedua matanya. Wajah Regan sangat dekat, hingga dia lupa cara bernapas. "Makan dulu, aku tidak ingin kamu pingsan," kata Regan seraya berdiri. "Setelah itu bantu ganti perban untuk terakhir kalinya. Aku lihat kamu belum membereskan baju-baju yang aku suruh buang." "Akan saya bereskan malam ini juga, Pak," sahut Giana. "Pak, saya lihat baju-bajunya masih bagus. Apa boleh saya minta beberapa saja?" Regan yang berdiri dengan tangan kanan terselip di saku celana. "Sumbangkan saja. Aku tidak ingin kamu memakai baju-baju itu." Giana mengangguk pelan. "Apa uangmu sudah dikembalikan?" Regan bertanya. "Tidak, Pak. Sudah habis digunakan kakak saya." "Kakakmu perlu digantung di ketinggian," ucap Regan, yang melangkah ke kamar. Giana yang lapar segera makan dengan lahap. Setelah itu mencuci peralatan makan, kemudian bergegas ke kamar Regan. Sang bos tampan itu tidur telungkup di atas tempat tidur tanpa mengenakan kaus. Giana terpaku di tengah ruangan. "Cepat kerjakan, Gia. Kamu bisa istirahat lebih cepat, bukan?" Giana duduk di sisi ranjang. Kenapa di dekat Regan mendadak ruangan terasa panas dan gerah? Beberapa kali Giana menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan perlahan. Lalu, Giana bergegas ke ruangan khusus pakaian. Mengambil semua pakaian perempuan, yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak kardus putih. Yang terakhir adalah pakaian dalam di laci. Dari ukuran bra, pasti pemiliknya dulu mempunyai payudara yang besar. Itu sempat terlintas di otak Giana. Giana menumpuk kotak kardus di dekat dapur. Perempuan itu mengedarkan pandangan sebelum mematikan lampu. Tubuh ramping Giana terjatuh di atas tempat tidur. Tidak lupa memasang alarm supaya tidak telat bangun. Regan terbiasa bangun pukul 5 pagi. Lelaki itu berolahraga di gym yang merupakan salah satu fasilitas apartemen. Dia selesai pada pukul 5.45. Kondisi apartemen masih sepi, tidak melihat Giana di dapur seperti kemarin pagi. Bahkan sarapan belum tersedia. "Di mana dia?" Regan bergumam pelan. "Gia." Regan membuka pintu kamar Giana yang tidak terkunci. Dia berpikiran, apakah Giana tidak khawatir kalau dirinya akan berbuat jahat. Regan membuka tirai jendela. Giana masih tidur pulas, tidak terganggu dengan suara alarm yang berbunyi tiap 5 menit dari ponsel di meja kecil lampu. Tangan kanan Regan meraih ponsel, mematikan alarm. Dia tanpa sengaja membaca pesan dari kontak yang diberi nama Ibu.
Ibu minta maaf membuatmu susah. Semoga kakakmu nggak berulah lagi. Regan memandangi wajah Gianna yang terlelap nyenyak. Rambut panjang Gianna terlihat kusut sekaligus indah. Tangan Regan terulur ingin menyentuh helai-helai rambut yang terjatuh di pipi Gianna. Gia, bangun. Alih-alih menyentuh pipi, Regan menepuk pundak Gianna. Perempuan muda itu langsung terbangun, dan tampak kebingungan. Pak Regan, oh, Gianna melihat jam di dinding. Saya terlambat bangun. Maaf. Kamu memang terlambat, Gianna. Saya akan segera siapkan sarapan, Pak. Gianna yang panik langsung turun dari pembaringan, tetapi salah satu kakinya terjerat selimut. Bro. Gianna jatuh tepat di atas tubuh Regan. Sial, umpat Regan, merasakan bahunya yang terluka terasa nyeri. Lebih sial lagi Gianna tidak segera berdiri, perempuan di atasnya itu seperti terhipnotis. Gianna, tegur Regan. Oh, maafkan saya, Pak. Gianna segera berdiri kikuk. Ini kedua kalinya kamu membuatku jatuh, ucap Regan. Jangan sampai ada yang ketiga kali. Saya akan lebih hati-hati, Pak. Kamu nggak perlu memasak sarapan. Aku akan ke rumah ibuku sebelum ke kantor. Satu lagi, Jenna akan datang. Dia yang akan mengurus pakaian-pakaian itu, kata Regan. Kartu debit ada di meja makan, kartu khusus untuk belanja keperluan dapur dan yang lainnya. Kamu harus merekap pengeluaran dan melaporkan seminggu sekali. Baik, Pak. Regan harus bertemu dengan ibunya yang mendadak ingin sarapan bersama. Jika tidak dituruti, sang ibu akan meneror sepanjang hari. Seperti yang dikatakan Regan, Jenna datang pukul 6.30. Sekretaris itu tumben mengenakan celana panjang hitam dan blazer biru muda. Biasanya Jenna lebih menyukai rok span dan blus-blus cantik. Bu Jenna, itu pakaian mahal semua, kan? Iya, betul. Tapi harus dimusnahkan, sahut Jenna yang datang bersama dua lelaki yang bertugas membawa kotak-kotak tersebut. Milik mendiang istri Pak Regan? Tanya Gianna penasaran. Bukan. Milik Patricia, mantan pacar Pak Regan. Mereka putus karena Pat tidak mau dikekang. Seharusnya Pat sadar diri, dia hanya perempuan rahasia Pak Regan, cerocos Jenna. Pacar tapi perempuan rahasia. Dasar polos kamu, Gi. Kalau kamu mendengar gosip bahwa Pak Regan gonta-ganti cewek, itu salah besar. Setelah istrinya meninggal dia hanya 2 kali terlibat hubungan dengan perempuan. Perempuan yang tidak pernah dipublikasikan. Oh. Kalau kamu mendengar perempuan-perempuan itu hanya teman tidur, ada benarnya. Satu atap, tidak mungkin terjadi hubungan intim, Jenna terkekeh. Pembantu sebelumnya siapa? Nggak pernah ada pembantu sebelumnya. Patricia yang mengurus semua. Jangan bocorkan pada siapapun, Gi, ucap Jenna penuh penekanan. Dijamin kerahasiaannya, Bu. Awas ya, kalau sampai bocor. Jenna pergi terlebih dahulu. Gianna membawa bekal masakan semalam yang masih tersisa. Regan tidak mungkin bertanya. Gianna tertegun karena sepatunya tidak ada. Tempat biasanya menaruh, telah tergantikan sepatu kets warna putih dan biru tua yang bukan miliknya. Aduh, sepatuku mana? Gianna celingukan. Nggak mungkin ada maling, kan? Perempuan itu mencari di dekat sofa, juga di kamarnya. Mungkin dia lupa menaruh sepatunya. Ponsel Gianna berbunyi, ada notifikasi pesan dari Regan. Sepatumu aku buang. Sebagai gantinya aku memberimu sepatu lain.